Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, kita di pelajaran Python dasar. Sekarang sudah pelajaran ke-8 ya. Hari ini kita akan belajar dictionary. Dictionary. Ini Pythonnya sudah dibuka, dictionary. Nah, habis dictionary kita akan belajar loop. Habis loop kita belajar boolean. Habis itu baru kita akan eh, mencoba membuat program ya. Kita akan coba membuat program. Jadi sabar. Kita kenalkan dulu seluruh datanya baru kita lanjut. Baik, cek dulu apakah oke. Halo halo halo. Oke, aman ya. Apa sih eh, dictionary? Oke, kita hashtag lagi 3 kali. 1 2 3 terus Ctrl V, enter. Dictionary adalah salah satu struktur data Python yang menyimpan data dalam format pasangan key value. Berbeda dengan list yang diakses menggunakan indeks angka, dictionary menggunakan key unik untuk mengakses nilainya. Oke, kita akan langsung ke dictionary. Apa itu dictionary? Ya, jadi teman-teman, oke, dictionary dideklarasikan menggunakan kurung kurawal ya, dan pasangan key value. Saya akan copy paste salah satu contoh. Jadi, nah, ini contohnya. Supaya tidak terlalu lama, jadi saya begini-begini saja ya. Nih, mahasiswa sama dengan buka kurung kurawal, nama, umur, jurusan, IPK, dan tutup kurung. Kita enter. Lalu kita panggil, misalnya mahasiswa. Itu apa sih? Nah, nama Bayu, umur 28, jurusan teknik sipil, IPK 3,75. Nah, bedanya dengan list, list itu kan hanya berupa kumpulan data ya. Tapi kalau eh, kalau ini dictionary itu kumpulan variabel. Nah, jadi begitu, guys, teman-teman ya. Kita juga bisa, misalnya saya pengen nama Tok gitu. Eh, oh, sorry, masih error. Eh, contoh dulu, tunggu. Sorry, tadi salah ya. Jadi kalau mau akses karena tipe datanya adalah string, maka aksesnya caranya gini. Print, terus datanya mahasiswa. Itu kita tulis nama gitu ya. Jadi enter, maka akan keluar Bayu gitu ya. Atau tidak misalnya teman-teman Ctrl C, kita kasih keluar misalnya umur, nah, itu 28 gitu ya. Nah, teman-teman harus berhati-hati ya. Kalau misalnya dia tidak ada data di sini, misalnya teman-teman cari alamat, nah itu pasti akan error ya. Ah, tapi ada caranya. Misalnya teman-teman ingin menambahkan data yang sudah ada di tadi di dictionary yang kita pakai ya, gitu. Itu teman-teman kayak gini aja. Tuh kayak mahasiswa, eh, variabelnya itu kita mau tambahkan alamat ya, alamat sama dengan Palu. Nah, jadi enter aja, kita panggil lagi mahasiswa. Nah, keluar dia. Nama, Bayu, alamat akan ada di akhir. Coba tambah lagi misalnya, hmm, nah, ini ganti dengan istri gitu ya. Nah, tulis di sini masih satu gitu. Enter. Nah, kita klik lagi mahasiswa. Nah, muncul istri masih satu gitu ya, teman-teman. Ini dictionary-nya ya. Nah, kalau memang kita mau hapus, kita misalnya mau hapus, maka, nah, kalau misalnya mau hapus, jadi gini. Del, spasi mahasiswa, umur. Enter. Jadi, mahasiswa, kita panggil lagi. Nah, lihat umur sudah hilang di dalam sini. Tadinya ada umur 28 ya. Tapi di sini sisa seperti ini. IPK, alamat Palu, istri masih satu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau ganti misalnya datanya gitu ya. Misalnya saya mau IPK-nya bukan 3,75 tapi yang lain gitu ya. Nah, jadi teman-teman tinggal Ctrl V, ini mahasiswa IPK sama dengan 3,9. Dia akan otomatis mengganti gitu. Coba kita cek lagi, panggil ya.
Itu nama Bayu, jurusan juga print. Itu ya, nama Bayu, jurusan Teknik Sipil, IPK 3,9. Alamat Palu. Padahal tadi IPK-nya kan 3,75. Nah, seperti itu. Atau misal teman-teman mau hapus yang paling terakhir, misalnya istri masih satu itu mau dihapus ya. Ini perintahnya begini, mahasiswa titik pop item udah tutup, buka kurung tutup kurung, enter. Nah, istri masih satu pasti hilang tuh. Coba kita panggil lagi, print mahasiswa. Nah, oke. Saya cuma boleh type. Dict. Nah, kan tipe datanya adalah dictionary. Oke, sudah hilang. Baik, saya coba kode baru ya. Misalnya mahasiswa sama dengan, oke, nama Bayu, jurusan Teknik Sipil, IPK 3,75. Oke, sudah diterima. Nah, misalnya mau mengecek apa saja, apa pertanyaan yang ada di atas ini nih. Pertanyaan lagi kayak misalnya apa aja jenisnya gitu. Coba kita ini gini, print dalam kurung mahasiswa key, tutup kurung kayak gini. Nah, jadi itu hanya nama jurusan IPK. Maksud saya pertanyaan itu ini ya, nama jurusan IPK. Nah, itu. Nah, cara cara mengetahuinya itu seperti itu. Nah, sebaliknya kalau dia mau hasilnya maka pakai values ya. Jadi dictionary values Bayu Teknik Sipil 3,75 gitu ya. Nah, terus kalau mau dikelompokkan semuanya itu print mahasiswa item segitu ya. Dictionary items nama Bayu, jurusan Teknik Sipil IPK 3,75. Nah, seperti itu. Terus setelah itu kalian ingin menghapus seluruh elemen yang ada di dalam dictionary, maka yang bisa dilakukan adalah mahasiswa titik clear. Nah, terus shift enter ya. Ketika kita gak cari mahasiswa, kosong. Dictionary-nya kosong. Layaknya list, ini juga bisa ya, apa, dictionary juga bisa kuadrat gitu ya. Kita coba kontrol. Nah, jadi gini, kuadrat sama dengan buka kurung kurawal x dibagi x kuadrat for x in range 1 sampai 6. Sama kayak ini ya. Enter, terus kita cari kuadrat misalnya. Ya, itu. Satu kuadratnya 1, 2 kuadratnya 4, 3 kuadratnya 9, 4 kuadratnya 16. Ah, kayak gitu ya. Nah, atau misal ini yang lebih rumit ya teman-teman. Contoh saja yang lebih rumit. Nah, ini. Angka x adalah x kuadrat for x in range 10. Jadi kalau angka yang lebih dari 10 itu yang diambil gitu coba. Jadi kita tulis angka. Nah, ini 00, 12, 24, 36, 48 kali duanya. X kali 2, 8 kali 5, 10, 12, 14, 16, 18 gitu. Sorry. Maksudnya adalah seluruh angka X yang dikali X sama dikali dengan 2. X dikali 2 gitu ya. Jadi, nah itu teman-teman bisa bereksperimen lah. Lebih banyak di situ. Atau ini kode yang lebih ribet lagi. Ini kita cari yang tadi saya bilang besar dari 10 ya. Oke. Okay. Yeah, sama dengan 10. Besar sama dengan 10. K, V for K, V in angka yang tadi, items, if V lebih besar dari 10. Jadi enter. Jadi kita cari besar underscore 10, enter. Nah, ini. Jadi perkalian 2 yang lebih besar daripada 10 itu ada 12, 14, 16, dan 18. Jadi seperti itu. Nah, yang terakhir teman-teman, dictionary itu bisa berisi dictionary lain. Jadi bisa 2 dictionary ya dalam satu dictionary. Misalnya nih, mahasiswa sama dengan buku kurung kurawal, dictionary yang pertama Bayu, yang kedua Andi gitu ya. Terus enter. Ketika kita tulis mahasiswa,
Nah, itu akan muncul atau print. Oke, atau Andi. Nah, tapi kalau kita mau ambil salah satu data di situ, maka begini caranya. Ctrl V, print mahasiswa, Bayu, jurusan, terus enter. Nah, dapatnya teknik sipil. Coba kita ganti dengan umur ya. 28. Nah, seperti itu. Baik, itu saja. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.